Halo, selamat malam semuanya. Karena ini sudah jam 7:11 WITA, kita sudah bisa mulai workshopnya ya. Uh, Selamat datang di workshop GDSC Tech Talk Unlock Your Security Awareness. Nah, saya di sini Dea adalah core team GDSC Unhas sebagai MC dan moderator workshop kita pada malam hari ini. Nah, untuk workshop kita pada malam hari ini ada beberapa rules yang harus diikuti oleh semua peserta yang ada di sini ya. Untuk yang pertama itu, mohon untuk tidak menyalakan mic sebelum dipersilahkan oleh moderator agar tidak mengganggu jalannya workshop. Dan jika ada pertanyaan, mohon untuk ditulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand nanti di saat sesi Q&A dan open mic ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. Dan untuk format pertanyaannya sendiri, yang pertama itu nama dan perkenalkan instansinya juga dari mana, lalu pertanyaannya. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum tahu apa sih sebenarnya GDSC itu. Nah, GDSC atau Google Developer Student Clubs adalah sebuah komunitas yang dibawahi langsung dari Google untuk pelajar yang tertarik dengan teknologi yang dikembangkan oleh Google. Nah, kami sendiri di sini adalah Google Developer Student Chapter Hasanuddin University, yaitu GDSC yang berbasis di Universitas Hasanuddin. Nah, untuk fokus dari GDSC Unhas ini sendiri adalah untuk mengedukasi mahasiswa dengan mengadakan workshop-workshop dan membuat konten menarik di media sosial. Nah, mungkin ada yang bertanya, kegiatannya GDSC Chapter Unhas itu apa saja sih sebenarnya? Nah, kami itu tiap bulan rutin mengadakan workshop seperti ini, bisa berupa tech talk, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, tiap bulan juga kami rutin mengadakan challenge yang berhadiah. Nah, topik tiap bulannya itu beda-beda. Nah, kebetulan banget nih, di akhir workshop ini, nanti akan ada pengumuman untuk pemenang dari challenge bulan Oktober. Jadi, stay tune ya. Nah, selain itu, kami juga punya channel YouTube dan di situ kami rutin untuk memposting video 3 minutes challenge dari tiap divisi. Nah, divisi yang kami miliki itu ada 4. Yang pertama itu web dan cloud, lalu Android programming, Internet of Things, dan machine learning. Nah, kalau teman-teman masih penasaran dan ingin tahu lebih banyak mengenai kegiatan GDSC, bisa cek langsung di Instagram kita ya di GDSC_Unhas dan di YouTube kita di GDSC Unhas. Nah, selanjutnya kebetulan banget nih workshop kita pada malam hari ini itu disupport oleh Indigo Space. Nah, Indigo Space itu apa? Talent, startup, dan komunitas untuk berkolaborasi, membangun mimpi di dunia digital melalui program Pre-Startup Development serta Digital Professional Talent dan fasilitas terbaik mendukung lainnya. Nah, Indigo Space ini mungkin dulunya lebih dikenal sebagai Digital Innovation Launch Makassar atau DILO Makassar. Namun sejak tahun ini berubah menjadi Indigo Space Makassar. Indigo Space ini sendiri banyak mengadakan program untuk pengembangan digital talent yang berfokus di bidang hipster, hacker, dan hustler. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan nonton video singkat dari Indigo Space ini. Selamat datang di DILO Indonesia. DILO adalah Nurturing Indonesian Digital Industry Ecosystem. DILO hadir sebagai Digital Creative Camp dengan jumlah total existing member sebanyak kurang lebih 30.000. DILO hadir di 17 kota di Indonesia. Memiliki total 762 jaringan startup, 562 komunitas. Di DILO, kalian difasilitasi dengan coworking space, event, program digital talent professional, customer validation, hingga GAMP Academy. DILO jadi tempat yang cocok untuk kamu memulai bisnis dengan fasilitas super duper lengkap. Dengan bergabung di DILO, kalian mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Telkom, akses ke market jaringan Telkom, hingga persiapan intensif menuju seleksi inkubasi program Indigo Creative Nation. DILO tempat yang cocok untuk kamu belajar digital, baik itu menjadi seorang hacker, hipster, dan juga hustler. DILO telah banyak mengambil peran melahirkan startup berdampak.
Dengan jaringan media yang luas, Dilo telah banyak memberikan manfaat dalam pembangunan ekosistem digital di Indonesia, baik itu melalui pelaksanaan event dan workshop digital. Ayo, tunggu apa lagi? Raih mimpimu di bidang digital dan bergabunglah bersama Dilo. Nah, kan kita udah kenalan nih sama Indigo Space atau Dilo. Sekarang kita kenalan dengan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Ahmad Farur Razi Maskor. Halo Kak. Halo. Jadi saya perkenalan diri singkatnya dari kakak ini. Kak Ahmad Farur Razi Maskur ini adalah seorang security engineer dari Bukalapak, dan beliau juga merupakan seorang co-founder dan head of curriculum dari Makassar Coding. Nah, untuk pengalamannya kakak di sini, Kak Ahmad di sini bisa kita lihat ya, beliau telah memiliki banyak award dan pencapaian di bidang cyber, sehingga kita bisa lihat ya, beliau ini sudah sangat berkompetensi sekali dalam topik kita pada malam hari ini. Nah, selain itu di bawah sini juga ada kontak dari Kak Ahmad. Jadi kalau misalnya habis workshop ini masih ingin tanya-tanya ke Kak Ahmad, bisa silakan kontak sendiri ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk ke dalam presentasinya. Nah, untuk Kak Ahmad, dipersilakan Kak. Oke, siap. Saya coba present dulu ya. Present. Oke, udah kelihatan belum? Iya, sudah kelihatan Kak. Oke, siap. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, jadi malam ini kita mau bahas terkait security ya. Lebih fokusnya ke security awareness. Jadi di sini ada pertanyaan, sudah amankah kamu atau kita gitu. Nah, jadi sebelumnya terima kasih kepada GDSC UNAS yang sudah mengundang saya buat jadi pembicara malam ini. Nah, karena ini sebenarnya agak penting sih kalau menurut saya, security awareness. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu, apakah kita itu sudah aman dalam berselancar dunia internet atau belum. Nah, oke, kita mulai saja. Nah, ini tadi profil saya sudah dijelaskan, saya kembali kenalan lagi. Nama saya Ahmad Farur Razi, bisa dipanggil Nah, dulunya saya sekolah di SMA 17 Makassar. Mungkin di sini juga ada yang dari Jubel ya, sebutannya sama 17 Makassar. Terus habis itu saya lanjut ke Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika. Nah, setelah lulus saya lanjut kerja di Bukalapak, security engineer. Jadi intinya bagaimana sih caranya mengamankan aplikasi atau website Bukalapak secara umum gitu. Oke, jadi ini kita lanjut saja ke materi malam ini. Nah, untuk malam ini kita akan bahas terkait security awareness ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar security awareness? Terus apa itu information security atau cyber security? Terus gimana sih biar aman di internet? Terus kalau misalnya ada breach atau kebocoran data, kita harus ngapain gitu? Lalu gimana? Sama terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi malam ini kita bawa santai saja sambil kayak dengar podcast gitu, biar aman. Jadi ini tidak terlalu teknikal jadi harusnya pembawaannya ringan. Nah, yang pertama latar belakang. Kenapa kita harus belajar atau kenapa kita harus aware gitu terhadap security. Nah, yang pertama kan seperti yang kita tahu, itu kan kita baru-baru saja di era COVID-19 gitu. Ini gambar COVID, anggaplah. Terus kita semua jadi kerjanya tuh atau kuliahnya atau sekolahnya tuh di rumah gitu. Semuanya online, semuanya terhubung lewat internet gitu. Nah, tentu karena kita lewat internet, jadi data-data kita itu semuanya tersimpan di internet atau di cloud gitu bahasa kerennya. Otomatis sebagai karena kita simpan data-data kita di cloud di internet, jadi otomatis kita juga harus menjaga kerahasiaan atau data-data kita gitu biar aman, biar enggak disalahgunakan gitu kan. Nah, jadi itu beberapa latar belakang mengapa pentingnya kita belajar security awareness ini. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita bahas dulu apa sih information security itu. Ini materi dasarnya aja biar nggak lama.
Nah, intinya gini, jadi information security itu terdiri dari 3 pilar gitu, atau 3 pokok materi gitu. Yang pertama adalah namanya availability, yang kedua integrity, dan yang ketiga adalah confidentiality. Tuh, terus, nah yang pertama availability. Availability itu memastikan data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi contohnya gimana? Misal kita mau pesan Gojek gitu atau mau shopping gitu kan pakai Bukalapak atau pakai Shopee atau Tokopedia terserah. Nah, yang pertama itu kita harus memastikan ketika aplikasinya dibuka servernya itu tersedia gitu atau enggak down atau ada gitu. Nah, jadi ketika websitenya atau aplikasinya itu down, nggak bisa diakses, nah itu berarti ada yang masalah di bagian information security-nya karena poin nomor satunya ini sudah tidak terpenuhi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa atau bisa diakses, nah berarti kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini integrity. Integrity itu memastikan datanya tuh valid dan tidak berubah serta dapat dipercaya gitu. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ketika misalnya hari ini saya masukkan profil saya gitu kan, nama Ahmad Furozi Maskur. Terus besok ketika saya buka profilnya ternyata data saya berubah atau ada yang ya berubah lah gitu. Nah, itu otomatis ada pertanyaan juga, kok bisa datanya berubah? Berarti ada orang lain yang ubah gitu. Nah, itu berarti datanya tidak valid. Nah, itu integrity-nya juga gagal. Nah, tapi kalau misalnya integrity-nya sudah aman, availability-nya juga aman, atau kerahasiaan data. Nah, ini yang paling penting dari information security gitu. Jadi bagaimana sih data-datanya itu rahasia? Nah, ini sebenarnya kalau bagian ini semua itu dipastikan sama company-nya atau perusahaannya gitu kan. Misal kita masukin atau upload KTP gitu ke aplikasi-aplikasi, kan banyak sekarang aplikasi yang minta KTP. Nah, itu sebenarnya tugasnya gimana caranya biar ketiga ini itu tercapai gitu. Nah itu latar belakang dan pengertian cyber security. Nah, sekarang bagaimana sih tips aman di internet? Nah, ini tips dari saya ini. Ntar saya close dulu kayaknya. Oke, nah ini tips aman di internet. Jadi kan ini terkait security awareness kan. Jadi gimana biar kita itu aman berselancar di internet. Nah, yang pertama ada yang namanya personally identifiable information. Bentar, jadi ini tuh identifikasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Jadi informasi-informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Contohnya yang pertama wajah, jelas gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat foto seseorang, nah kita bisa tahu ini siapa. Itu berarti wajah. Terus ada juga nama lengkap. Nah, ini informasi tentu bisa tahu ini siapa orangnya. Terus nomor KTP. Nah, ini sebenarnya nomor KTP kalau teman-teman sadar atau tahu, nomor KTP itu kan bisa kita lihat ini orangnya di daerah mana, terus ada tanggal lahir juga gitu kan di nomor KTP. Sama ada yaitu tanggal lahir. Jadi kalau diperhatikan digit ke-7 itu tanggal lahir gitu. Terus nomor paspor juga ini bisa mengidentifikasi seseorang, nomor telepon, email, alamat, nama ibu kandung, tanggal lahir, kartu kredit, dan lain-lain. Nah, ini semua itu data-data yang sebenarnya rahasia. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat ada orang nggak dikenal atau ada aplikasi atau website yang tanya data-data ini, nah kalau bisa teman-teman tanya dulu ke diri sendirinya, ini perlu nggak kita kasih data-data ini gitu. Atau bahkan kalau misal teman-teman ngepost story atau ngepost tweet atau apa gitu kan. Nah, kalau bisa jangan sampai jangan sampai nge-share hal-hal ini gitu. Apalagi nomor paspor, kayak nomor KTP ini data-data rahasia. Cuman bukan nggak boleh, tapi coba dipikir-pikir ulang apakah penting kita share ini gitu. Kalau misal tadi saya kan share email address sama nomor telepon, yaitu saya sudah sadar kalau itu misalnya emang nggak apa-apa. Soalnya kan publik dan ya walaupun diambil sama orang, walaupun ditahu itu nggak apa-apa gitu. Nah, cuman kalau bisa jangan sampai nge-share semua data-data ini gitu. Oke, itu personally identifiable information. Nah, selanjutnya kita bahas terkait password juga nih. Masalah password, jangan sampai gunakan password yang kayak gini. Jadi yang gampang apa ya namanya ya?
yang banyak orang pakai lah ceritanya. Itu passwordnya 1234566, terus 123456789. Nah, kalau bisa teman-teman yang ada di sini, kalau ada yang pakai password ini segera diubah lah gitu passwordnya. Karena kalau ini tuh kenapa kita nggak boleh pakai ini? Karena ada yang namanya dictionary attack atau serangan berdasarkan kamus gitu. Jadi misalnya ada orang jahat kan, dia punya kamus 100 password yang banyak dipakai gitu. Nah, kalau misalnya dia tahu username kita gitu kan, misalnya Instagram kan ketahuan tuh username-nya. Nah, kalau misalnya dia iseng, dia coba gitu, coba username si ABC, passwordnya ini 1234566. Terus, salah, dia coba lagi yang nomor 2. Dia coba sampai yang ke nomor 10, ternyata si ABC ini punya dia pakai password yang nomor mana ya, yang gampang ya, yang 1 sampai 8 gitu. Yang ini, yang password nomor 6. Nah, otomatis si Fulan atau si ABC ini akunnya bakal diambil alih gitu, bakal ke-hack bahasa kerennya. Nah, itu terus sama juga jangan gunakan password yang gampang ditebak. Nih, misal saya namanya Bunga Mawar gitu, misal contoh. Terus saya lahir tanggal 21 April 1998 gitu kan. Nah, jangan pakai password yang mendekati sama identitas kita gitu. Misal contoh passwordnya saya tuh jadi Bunga 1998 atau Bunga Cantik atau Bunga Mawar 210498. Terus PIN-nya 210498. Nah, ini kan pasti otomatis sangat gampang ditebak gitu. Kan PIN itu 6 digit ya, terus tanggal lahir juga 6 digit. Nah, coba tanggal lahirnya dia, siapa tahu benar. Nah, ini saya yakin pasti dari teman-teman juga banyak yang PIN atau passwordnya itu deket-deket dengan diri kita sendiri. Kalau bisa pakai password dan PIN yang benar-benar random. Contohnya gimana kayak gini. Jadi minimal itu 10 karakter kalau passwordnya. Kenapa harus 10 karakter? Maksudnya bukan harus juga sih. Kenapa harus banyak? Kenapa lebih baik banyak karakternya? Supaya tidak mudah di yang namanya brute force. Jadi ada yang namanya brute force attack. Itu tuh kita nyoba semua kombinasi. Kita coba dari A, B, 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 C, 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 sampai semua kombinasi dicoba gitu. Nah, kalau misalnya karakternya banyak, otomatis dengan serangan brute force attack itu nggak bakalan berhasil gitu, karena panjang gitu, membutuhkan waktu yang lama. Terus kalau bisa juga terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Jadi ya kalau balik lagi kalau diserang sama pakai brute force, mencoba semua kombinasi itu bakal lama untuk ditemukan gitu passwordnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini makan 4 kulit ayam di bioskop, @bioskop. Ini kan password yang apa ya? Nggak terlalu sulit buat dihafal, tapi panjang dan dia ada angka, ada huruf, ada simbolnya juga. Nih, jadi ini salah satu contoh password, misalnya ini contoh dan jangan dicoba, jangan dipakai. Soalnya sudah dipresentasikan di sini. Jadi ini contohnya makan 4 kulit ayam at bioskop. Atau misal hati-hati banyak pencuri. Nah, jadi kalau bisa pakai password yang gampang diingat juga. Gampang diingat dan banyak katanya. Nah, hati-hati banyak pencuri. Terus makan 4 kulit ayam di bioskop. Nah, seperti itu. Nah, sama ini juga sih, jangan gunakan password yang sama. Misal kita udah punya nih master password gitu kan, makan 4 kulit ayam at bioskop. Atau hati-hati banyak pencuri deh, hati-hati banyak pencuri. Kita sudah punya password hati-hati banyak pencuri. Nah, kalau bisa jangan gunakan password yang sama. Kenapa? Karena ya misal nih ada data breach kayak kemarin kan di Tokopedia gitu kan, ada data breach. Terus ternyata password kita itu ketahuan gitu. Nah, kalau misal kita pakai password yang sama, misal maksudnya password yang sama itu misal akun Facebook sama akun Twitter kita atau akun Instagram kita itu passwordnya sama semua. Nah, itu otomatis kalau yang satu bocor, berarti secara nggak langsung di tempat lain juga bocor gitu. Jadi akun Facebook kita ke-hack, Instagram juga, Twitter juga. Jadi kalau bisa beda-beda gitu. Terus gimana Kak biar beda-beda terus lebih maksudnya nggak terlalu susah buat dihafal gitu. Nah, ini ada tekniknya dari saya. Misal contoh
passwordnya itu hati-hati banyak pencuri gitu kan. Nah, misal kalau Facebook, kita ambil aja tuh 2 angka di awalan sama 2 angka di akhir. Terus kita tambahkan di passwordnya kita. Jadi misal kalau yang Facebook jadinya fa, hati-hati banyak pencuri, oke gitu. Nah, ini salah satu contoh. Banyak kombinasi-kombinasi lain yang bisa teman-teman gunakan. Misal kalau Twitter jadi TW, hati-hati banyak pencuri R. Jadi kita ambil 2 angka di awal dan 2 angka di akhir. Nah, itu salah satu teknik biar gimana passwordnya itu nggak sama gitu, tapi pada intinya sama sih, pakai hati-hati banyak pencuri juga gitu. Oke, kita lanjut. Nah, misal malas pakai password, terlalu ribet gitu, banyak yang perlu diingat, terus harus ngetik. Nah, sebenarnya sekarang sudah ada solusinya, ada yang namanya ini single sign on atau SSO. Jadi sekarang sudah banyak sih website atau aplikasi yang sudah menyediakan fitur single sign on. Jadi teman-teman bisa misal login pakai Facebook atau login pakai Google. Nah, ini sebenarnya lebih aman. Cuman nggak amannya adalah ketika Facebooknya teman-teman dihack atau terambil alih, berarti akun yang pakai SSO-nya juga ini bakal kehack juga gitu. Tapi ya bagusnya ini adalah simple. Kita cuma perlu menjaga satu akun kita gitu. Misal akun Google doang nih yang kita jaga. Otomatis akun-akun lain bakal ikut sama akun Google kita. Atau ada juga yang namanya password manager. Nah, ini ada LastPass, ada One Password Manager dan lain-lain. Password manager ini sama sih konsepnya sama single sign on. Jadi yang perlu kita jaga itu adalah si password manajernya ini. Jadi semua password kita itu tersimpan di dalam sini, di-generate oleh aplikasi ini, si password manager. Bahkan baru-baru juga ini kan yang lagi rame tuh, BSSN lagi bikin sebuah aplikasi password manager yang namanya Satria. Nah, itu contohnya. Banyak pro kontranya gitu juga. Nah, kayak gitu. Itu untuk kalau malas pakai password. Oke. Nah, misal kita udah mengamankan password, sebenarnya ada cara lagi sih buat lebih aman lagi. Itu ada yang namanya two-factor authentication. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar 2FA atau two-factor authentication. Nah, kenapa sih disebutkan two-factor authentication atau 2FA? Nah, sebenarnya di InfoSec itu atau di cybersecurity itu ada 3 faktor autentikasi sebenarnya. Yang dimana sering kita sebutnya itu yang pertama adalah something what you know. Jadi apa yang kita ketahui. Nah, ini contohnya adalah password, PIN, itu adalah kita yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu gitu kan. Terus something what you have atau apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Nah, ini contohnya adalah HP, kartu ATM. Itu kan. Jadi HP itu punya kita sendiri, orang lain gak bakal punya. Atau sebenarnya nomor kartunya sih, nomor SIM-nya. Terus kartu ATM. Sama ada lagi autentikasi yang ketiga, yaitu adalah something what you are. Jadi apa diri kita itu. Nah, ini contohnya adalah fingerprint, Face ID. Nah, jadi ini semua itu adalah faktor-faktor autentikasi. Nah, kenapa namanya 2FA? Karena dia menggunakan 2 faktor. Misal contoh di Bukalapak itu cuman pakai 2 ini, password sama OTP. Jadi ketika kita memasukkan passwordnya benar, biar lebih aman, kita dimintakan ada yang namanya OTP gitu. Jadi nomor HP kita bakal dikirim sebuah kode yang dimana kodenya itu bakal dimasukkan setelah password. Jadi itu dia pakai 2FA namanya, two factor authentication. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau lebih aman bisa pakai 3 faktor. Jadi setelah masukin password, OTP, terus diminta lagi fingerprint gitu atau Face ID sekalian. Nah, itu biar lebih aman. Cuman itu balik lagi ke developernya masing-masing, mau pakai yang mana. Nah, kalau misalnya kita udah aman banget nih, ternyata ada lagi sesuatu namanya di dunia security itu social engineering. Suatu serangan yang memanfaatkan adalah manusianya sendiri itu pakai social engineering. Ini contoh real di Bukalapak.
Jadi ada orang ceritanya ini jual sepeda gitu kan. Ada seller jual sepeda tapi sepedanya tuh harganya murah, jauh dari harga pasaran gitu. Misal diskon 80% lah gitu. Jadi biar orang-orang itu tertarik dan beli gitu. Nah setelah dia beli, ternyata si sellernya tuh bilang, oke jadi kalau misalnya mau diproses barangnya silahkan klik ini terus nanti login ya. Nah kayak gitu. Terus masuk pakai nomor transaksinya bla bla bla. Nah ini tuh termasuk salah satu social engineering namanya. Jadi ya bahasa halusnya menipu lah, bahasa kasarnya menipu gitu. Jadi dia mau nipu orang pakai cara kayak gini. Nah ini gimana sih ceritanya? Contohnya tuh biasanya minta OTP. Jadi kadang kan kayak, halo kita dari pihak ini, selamat Anda menang, terus boleh minta kodenya. Nah itu adalah kode OTP yang dimana itu adalah salah satu faktor autentikasi yang tadi di sini, OTP. Jadi walaupun dia nggak punya, si penipunya ini tidak punya HP-nya, tapi dia bisa menggunakan social engineering buat dapat kodenya gitu. Atau contohnya link, ada yang namanya link phishing. Nah ini phishing itu kayak, kenapa namanya phishing? Karena emang kayak mancing gitu kan, phishing. Jadi kita mancing, apakah orang ini kena gitu. Nah contohnya itu juga nih, misal kode OTP, jangan dikasih, sama kayak misal contoh kayak gini, ada link-link aneh. Nah ini contohnya website phishing. Jadi dari data Kapers 2019 itu ada sekitar 130 juta website phishing. Contohnya seperti ini. Jadi ini kan kita kayak seakan-akan di websitenya si PayPal nih contohnya, yang PayPal, terus kita bisa masukin email sama password kita. Nah ternyata ini tuh bukan website PayPal beneran. Bisa dilihat dari ini yang namanya domain, di atasnya tuh aneh gitu, paypal-accounts.com. Nah jadi kalau misalnya kita kasih masuk username password kita di sini, itu otomatis bukan ke sistemnya PayPal, tetapi ke sistemnya si penipu itu. Jadi dia yang bakal dapat email sama password kita. Jadi secara nggak langsung kita ngasih email sama password kita ke penipu itu. Gitu. Jadi ini apa ya? Teknik lebih advance-nya lagi dari menipu. Jadi kita nggak perlu minta email sama password kamu apa gitu, nggak perlu. Kita tinggal kasih link yang dimana tampilan dari websitenya itu mirip banget sama aslinya. Jadi orang itu bakal masukkan data-data rahasianya dia. Ini kayak misal contoh yang Bukalapak di sebelah kanan ini. Nah itu websitenya dia tuh bikin mirip banget. Ada bisa masukin nomor HP sama password. Nah yang perlu diperhatikan adalah domainnya ini yang di atas. Ini kalau misalnya teman-teman lihat website aslinya kan Bukalapak itu bukalapak.com. Nah sedangkan ini dia pakai asuransi paket pesanan min.bukalapak.000 webhostapp.com kayak gitu. Nah, jadi ini ya bisa dipastikan website phishing, website palsu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tes, bisa di sini. Jadi di Google tuh juga sudah menyediakan sebuah quiz. Bisa nggak kita bedakan mana yang asli, mana yang phishing? Di sini, phishing quiz with google.com. Ini saya coba kasih linknya. Ini siapa tahu ada yang mau coba. Lanjut. Nah, ini juga terkait WiFi public. Jadi, biasanya kalau ada WiFi public gitu kan, alhamdulillah ada WiFi gratis. Nah, teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai WiFi-nya itu udah dimodifikasi gitu. Ada yang namanya sniffing. Jadi, apa ya, komunikasi teman-teman, misal teman-teman buka website apa gitu, website misalnya Instagram gitu kan, terus nanti ada masukin username password. Nah, jadi sebenarnya data-data kita itu otomatis lewat ke router dulu. Nah, kalau misalnya routernya itu udah dimodifikasi atau udah di-hack sama orang jahat, nah itu dia bisa bakal tahu apa yang kita masukkan, website apa yang kita akses. Nah, itu yang namanya sniffing. Jadi hati-hati. Jadi kalau bisa, misal ada WiFi public, kalau misalnya insecure gitu ya, kalau bisa nggak usah dipakai gitu. Bisa pakai hotspot sendiri. Atau kalau misalnya
emang butuh banget ya kalau bisa jangan sampai pakai wifi publik terus kayak ngasih data-data gitu ke internet, data-data rahasia. Kalau bisa ya browsing-browsing yang random-random aja gitu pakai wifi publik. Oke. Nah, terus lanjut ini yang terakhir. Misalnya ada berita kan yang tahun lalu Tokopedia ada kebocoran 91 juta data ke Kominfo. Terus ada juga KPU diduga bocor, diretas. Terus ada juga data BPJS Kesehatan bocor. Nah, ini tuh sering kita lihat kan beritanya dia. Jadi akhir-akhir ini memang agak banyak kebocoran-kebocoran data yang terjadi dan masalahnya adalah data yang bocor itu banyak gitu ya. Misal kayak Tokopedia tadi kan ada 91 juta. Nah, otomatis siapa sih yang belum pakai Tokopedia gitu, apalagi kita yang millennials gitu kan pasti banyak promonya, otomatis kita daftar. Jadi otomatis data-data kita itu banyak yang sebenarnya sudah bocor gitu, sebenarnya sudah kena breach. Apalagi KPU juga, berarti orang-orang yang udah nyoblos data-datanya kan ada di KPU, terus bocor ya otomatis data kita bocor gitu. Misal juga BPJS, misal teman-teman ada yang datanya didaftarkan di BPJS, ini ada 200 juta. Terus ternyata data BPJS bocor ya otomatis data-data kita bocor gitu. Nah, misal ada breach, terus harus gimana? Apa yang harus kita lakukan gitu? Data kita bocor, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama tetap tenang dan tetap semangat. Jadi, oke. Misalnya ada bocor, pertama kita harus cari tahu dulu data apa saja kita yang bocor gitu. Misal nama kita bocor nggak? Terus data-data apa lagi? Tanggal lahir, alamat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu itu bisa cek ada website namanya ini Have I Been Pwned. Nah ini, tapi sebenarnya ini dia nggak begitu update sih dengan data-data Indonesia apalagi yang tadi gitu kan. Nah sini teman-teman bisa coba masukkan email atau nomor HP. Saya contohkan, saya email saya itu tadi farurozi31@gmail.com. Gitu. Ini sebenarnya website bisa ngecek. Nah ternyata di sini warna merah gitu kan. Berarti ini data saya bocor gitu. Dia bahkan ngasih tahu kalau dia ini udah muncul 8 kali di data breach database gitu. Nah dia kasih tahu bahkan pada tahun 2019 Mei di Canva, ini data saya ada di Canva terus bocor, dicek Edmodo, Lumin dan baru-baru ini ada di Tokopedia kayak gitu. Jadi di sini kita bisa tahu oh ternyata data saya di Tokopedia itu bocor gitu. Yang bocornya itu tanggal lahir. Berarti ya otomatis tanggal lahir saya udah tersebar di internet gitu, email address, gender, jenis kelamin, nama dan password kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya ini terjadi ya mau nggak mau otomatis kita harus ganti password dong. Soalnya kan password kita udah bocor tuh. Berarti kita harus ganti password. Oh yes, ini masih terkait website ini. Di website ini juga sebenarnya kita bisa cek ini password. Nah, jadi pwned password. Jadi kita ngecek, misal saya kasih masuk password yang paling gampang tadi 123456778. Ini sebenarnya saya mau cek misalkan password saya 1 sampai 8 gitu kan. Saya cek apakah bocor. Nah, ini ternyata password ini tuh sudah bocor gitu. Sudah ada 3 juta kali orang yang pakai password 1 sampai 8 ini. Gitu. Jadi kalau bisa jangan pakai password ini. Kalau misalnya kita mau tes juga kan seberapa kuat password kita, ya berarti kita masukin aja gitu random misalnya. Apakah ini pernah passwordnya? Ini berarti password kita aman gitu, belum pernah terdeteksi di kebocoran data kayak gitu. Ini kalau misalnya teman-teman mau tahu. Nah terus sudah kan ganti password sudah. Terus oh ya websitenya itu di sini haveibeenpwned.com. Kalau misalnya mau cek websitenya aman sih. Nah, terus lanjut amankan saldo. Misal kayak tadi Tokopedia. Misal teman-teman pernah top up ke Tokopedia gitu 10 juta. Terus ternyata bocor. Ya kalau bisa passwordnya diganti dan saldonya diamankan gitu. Kalau bisa dipindahkan semua. Soalnya kan akunnya sudah bocor.
Terus data pribadinya gimana nih? Misal kayak tanggal lahir, alamat. Masa kita mau pindah rumah, masa mau ganti tanggal lahir? Kan nggak mungkin gitu. Ya, jadi otomatis yang kita lakukan adalah pasrah. Emang udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Nah, selain pasrah kita juga harus lebih berhati-hati gitu. Penipuan jadi lebih banyak. Misal nomor HP kita bocor, terus otomatis data-data kita itu dipunyain sama penipu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nelpon gitu kan, kami dari pihak ini, selamat Anda dapat hadiah. Nah itu kita harus lebih berhati-hati karena kita tahu data kita itu kan sudah bocor gitu. Terus kok bisa dia dapat nomor HP? Nah itu berarti bisa jadi karena breach-nya itu. Oke, ini beberapa step. Nah, sekarang terakhir kesimpulan ini sih. Jadi ada 2 yang penting. Pertama, segala sesuatu yang kita upload ke internet itu anggap saja sudah jadi konsumsi publik. Jadi kalau misal teman-teman upload apa gitu, anggap saja itu sudah semua orang tuh sudah tahu gitu yang di internet. Misal saya upload hari ini saya lagi ini makan ini. Nah, itu anggap saja semua orang di internet itu tahu. Karena itu emang kalau di internet itu udah jadi konsumsi publik. Nah, makanya jangan sampai upload data-data diri sembarangan gitu, apalagi yang bersifat rahasia. Terus pentingnya kesadaran keamanan informasi karena aspek terlemah dari sistem itu adalah manusia. Jadi walaupun seaman apa sistem, tapi kalau manusianya sendiri lemah, ya otomatis sistem juga itu akan lemah gitu. Misal kayak tadi contoh kan di Bukalapak kita udah pakai 2 faktor autentikasi, udah ada password, ada OTP. Tapi kalau misalnya si orangnya itu yang ternyata ngasih username, password, dan ngasih OTP-nya ya sama aja. Mau beberapa faktor autentikasi tapi kalau orangnya sendiri yang ngasih, ya sama aja gitu kan. Makanya kita juga penting aware. Nah, apalagi yang bisa dibilang orang tua kita gitu kan, yang bahasa ininya gaptek gitu kan. Misalnya yang kayak dia terlalu percaya kepada apa-apa. Nah, itu tugas kita juga sebagai anak kalau bisa diingatkan gitu kan. Jangan sembarang klik link atau jangan terlalu ini. Kayak gitu sih. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oh ya Kak, untuk itu setelah ini kita akan langsung ke Q&A session saja kalau begitu. Oke, sip. Oke. Jadi untuk sekarang ini kita akan bilang ke Q&A session. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai presentasi tadi atau hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan tema ini, bisa langsung open mic atau tulis pertanyaannya via chat, nanti akan dibacakan. Nah, untuk sesi pertama mungkin kita buka untuk 3 orang penanya dulu ya Kak. Oke. Kakak ini maunya bertanya semua dulu baru dijawab atau tiap pertanyaan tanya jawab? Tiap pertanyaan tanya jawab saja biar lebih interaktif juga. Oh ya, baik Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin dari Kak Nur Hasanah Abu Nawas, silahkan kalau bisa open mic. Oke, halo. Halo. Oke, kenalin saya Nur Hasanah Abu Nawas, saya dari Unhas. Mungkin saya mau tanya ini masalah ini ya Kak. Mungkin udah banyak ya. Kalau misalnya kita mau download film biasa tuh film bajakan, biasa kan di website-nya tuh banyak muncul pop-up gitu. Nah itu kira-kira kemungkinan device kita terancam nggak atau kayak gimana? Terus gimana cara mengatasi hal-hal kayak gitu? Terima kasih. Oke, makasih Kak Nur pertanyaannya. Jadi ini ya, ini bagus nih pertanyaannya terkait film bajakan. Nah, untuk film bajakan sebenarnya apakah itu berbahaya buat laptop kita? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman akses sebuah website itu bisa saja tahu IP address dari teman-teman. Nah, dari IP address itu bisa ketahuan juga lokasi. Tapi lokasinya itu tidak begitu akurat. Dia cuma bisa tahu sekitar gitu. Jadi misal orang ini dari Makassar, Indonesia, sebatas itu. Nah, kalau misalnya terkait iklan-iklan ads, apakah itu berbahaya? Itu sebenarnya nggak begitu berbahaya sih. Cuman dia kayak bisa nge-track sih teman-teman.
Cuman tracknya itu cuman sebatas browser. Dia bisa tahu, oh ternyata dia akses website ini pada tanggal segini. Ada juga yang namanya itu user agent gitu di cookie-nya. Jadi bisa tahu, oh ini orang ini pakai Mozilla atau Chrome kayak gitu sih. Nah, tapi yang di sini yang berbahaya terkait bajakan adalah yang kalau film sebenarnya nggak terlalu bajakan kan itu streaming kan. Nah, yang bahaya itu adalah game. Nah, ini biasanya kalau banyak yang ngebajak game atau kalau nggak aplikasi lah gitu, aplikasi Windows gitu kan, misal Photoshop apa gitu, Bagas 31 gitu. Download di situ. Misal Photoshop atau game-game bajakan. Nah, itu yang berbahaya kenapa? Karena itu teman-teman secara nggak langsung nginstal aplikasi gitu kan, nginstal aplikasi ke laptop atau komputer masing-masing. Nah, yang dimana ketika nginstal aplikasi kita nggak tahu apakah aplikasinya itu sudah disisipin virus atau malware gitu kan. Nah, itu kita install dan kita pas installnya tuh yes 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 aja gitu kan. Pakai apakah kamu mau diinstalkan ini, yes yes yes. Nah, makanya kadang kalau kita nginstal aplikasi-aplikasi bajakan yang dari internet kita download, itu biasanya laptop kita lama kelamaan itu nge-lag gitu. Kayak kok tiba-tiba ini laptopnya nge-lag atau apa. Nah, itu sebenarnya indikasi-indikasi kalau laptop kita tuh udah ada virusnya gitu. Atau misal browsernya tiba-tiba apa ya namanya, tool search-nya itu berubah gitu. Misal yang awalnya pakai Google jadi pakai Bing atau pakai apa. Nah, itu berarti kita udah nginstal sesuatu yang berbahaya ke laptop kita. Kayak gitu. Tapi kalau untuk film harusnya aman sih. Paling ads-nya tuh cuman mengganggu gitu kan, banyak pop up. Nah, kayak gitu. Gitu sih Kak Hasana. Gimana Kak Narasana, apakah menjawab pertanyaannya? Ya, oke, terima kasih Kak. Berarti kalau untuk itu nggak terlalu bahaya ya, berarti mungkin lebih bahaya kalau untuk apa tadi, Aplikasi, aplikasi-aplikasi. iya, yang bajakan, yang diinstal gitu. Kalau streaming harusnya aman sih. Oh iya, itu ya jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain juga yang punya pertanyaan serupa, jawabannya seperti itu. Nah, apakah ada yang masih mau bertanya? Bisa dikirim ke Iya misi Kak, saya mau tanya Kak. Oh ya, silakan. Misi nih Kak, sebenarnya ada 2 pertanyaan sih, cuman satu aja dulu. Sebelumnya kan Kakak rekomendasiin password manager nih, kayak OnePass atau semacamnya gitu. Iya. Cuman password manager kayak gitu kan rata-rata mereka nge-sync datanya itu ke cloud. Nah dan kayaknya software kayak gitu tuh pasti banyak hacker yang ngincar mereka karena mereka nge-store semua password setiap orang. Nah seandainya dalam kasus itu di mana mereka kena hack Kak, otomatis kan semua password kita ketahuan dan mereka bisa masukin itu ke dictionary lagi kayak Rocky dulu gitu juga kan. Nah kalau kayak gitu gimana Kak? Karena kan resikonya itu justru bisa dibilang lebih besar. Oke, sip. Bagus. Nah, jadi emang itu sih salah satu kelemahan password manager itu, gimana kalau master passwordnya tuh bocor gitu kan, atau database-nya bocor, otomatis ya data-data kita bocor. Nah, tapi setahu saya si password manager ini tuh ya kenapa dia mau bikin password manager, soalnya dia emang sudah yakin 99% gitu dia bakalan aman. Nah, kalau misalnya tahu-tahu bocor apa yang bisa kita lakukan gitu kan pertanyaannya. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, kita mengaktifkan yang namanya two factor authentication. Nah, jadi walaupun kita password kita bocor, kan biasanya kalau di aplikasi apa gitu, kita masukin password, terus setelah password ternyata dimintain PIN juga gitu, atau OTP, atau fingerprint. Nah, itu kalau misalnya si attacker tahu passwordnya, tapi dia nggak bisa tahu ininya, ya otomatis kita masih aman gitu. Nah, cuman kalau password manager, ya itu sih emang ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai password manager yang sudah terkenal gitu kan, kayak misal OnePass, terus LastPass, nah itu juga ya harusnya lebih aman sih. Dia sudah verified gitu. Kecuali mungkin teman-teman pakai password manager yang abal-abal gitu. Makanya kemarin pas BSSN meluncurkan password manager, tuh banyak yang kontra gitu. Sekelas pemerintahan gitu kan. Tuh ini direkam nggak? Maksudnya banyak yang kurang yakin gitu sama pemerintah. Jadi ya jadi agak rame juga tuh kemarin pas BSSN meluncurkan aplikasi Satria namanya, password manager. Tapi kalau misalnya pakai yang udah verified, apalagi berbayar gitu kan, LastPass, OnePass, nah itu
harusnya lebih aman lah sistemnya dia, kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang kurang yakin bisa pakai itu tadi two factor authentication, kayak nomor HP gitu. Jadi kalau passwordnya udah benar, minta ke nomor HP lagi kode OTP, kayak gitu sih. Oke. Gimana dari Kak Raffi, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya kak, ngejawab banget. Terima kasih banyak sih kak. Bener sih kata kakak, kayak kalau nggak salah BSSN kemarin sempat kena hack juga kan sebenarnya. Makanya kena itu, agak makanya gitu. iya. Takut ngomong eksplisit. Masih banyak ya. Siap. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Itu juga boleh. ada yang nanya, Tasya. Tadi ini passwordnya terlalu banyak yang dibuat, gimana biar nggak cepat lupa? Tadi ini sih, misal contoh nih, kan kalau saya sendiri bilangnya password itu minimal 10 karakter, pokoknya panjang-panjang lah, terus ada huruf, angka, sama simbol. Nah, kita kalau misalnya panjang-panjang kan susah dihafal, kalau bisa ya ini kita bikin cerita aja gitu. Misal makan 4 kulit ayam di bioskop gitu, ini password panjang gitu kan, berapa kata nih, hampir 20 mungkin. Terus udah ada huruf besar, huruf kecil, angka, huruf, dan simbol. Nah ini kalau misalnya teman-teman misal pernah nonton gitu di bioskop terus makan 4 kulit ayam jadiin password, itu kan nggak terlalu sulit untuk dihafal gitu. Jadi setiap mau masukin password langsung keingat kejadian makan 4 kulit ayam di bioskop gitu. Nah ini panjang tapi tidak susah untuk diingat sih harusnya. Atau misal hati-hati banyak pencuri, itu juga ya bisa lah, kayak gitu aja. Atau ya pakai password manager biar dia panjang terus kita nggak perlu ingat, kayak gitu. Oh iya. Jadi untuk pertanyaan Tasya itu jawabannya tadi ya, karena kayaknya masih tinggi antusiasnya teman-teman untuk bertanya, mungkin kita buka sesi pertanyaan lagi. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung ya. Oh iya, ini dari Muhammad Ayub Alfaras, silahkan kalau bisa open mic. Atau ditulis di chat juga boleh. Mas Ayub? Kemana nih Mas Ayub? Lagi nulis mungkin lagi ngetik Kak. Ya diketik aja nggak apa-apa. Oh iya, ketik aja nggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang bisa open mic, kita langsung jawab dulu pertanyaannya sambil tunggu dari pertanyaan dari Mas Ayub. Permisi kak, boleh tanya lagi nggak ya? Oh ya boleh. Tadi ada 2 pertanyaannya. Iya. Jadi gini kak, kita simpelnya sih seberapa jauh kita harus mentingin information security kita kak. Karena saya sendiri kan ada di host community kayak yang Linux dan semacamnya, dan banyak banget mereka yang mentingin banget sama security sampai ngerelain dan ngorbanin kenyamanan mereka kayak gitu. Kayak mereka bahkan kayak nggak pakai kayak Google atau apapun yang bisa ngecatat data mereka yang padahal ngebantu mereka gitu endingnya. Bener-bener bagus pertanyaan. Jadi sebenarnya saya juga punya teman yang dimana dia tuh bahkan kalau dicari namanya di Google tuh nggak muncul gitu. Itu salah satu kayak emang dia tuh nggak mau banget gitu masukin nama panjangnya dia di mana-mana, bahkan fotonya juga nggak ada gitu. Dia nggak punya kayak sosial media karena dia saking ininya aware-nya gitu kan. Nah sebenarnya itu nggak ada masalah sih sama teman-teman, mau sebagaimana insecure-nya atau mau sebagaimana nge-share data, itu balik lagi ke masing-masing sih. Kalau misalnya teman-teman tahu resikonya gitu atau tahu sebenarnya kalau misalnya saya upload ini bakalan bisa gini, itu nggak masalah sih.
balik lagi ke diri masing-masing. Kayak saya tuh email sama nomor HP udah share public gitu, ngambil ceritanya kayak tadi di CV saya bahkan ada. Nah itu kenapa saya berani share salah satu PII saya gitu kan, karena emang udah aware terhadap ininya, apa resikonya gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang nelpon atau mau coba menipu gitu kan lewat telepon, ya itu saya bisa tahu, saya bisa mengantisipasi itu. Atau misal email saya di spam gitu. Nah itu berarti saya nggak perlu buka ininya atau filter gitu kan, di email ada fitur filter kayak gitu. Nah itu balik lagi sih ke situ. Kalau saya sih sebenarnya apa ya, mana yang nyaman dan amannya aja gitu, di balancein aja, di seimbangin. Gak usah terlalu ekstrim, terlalu aman, atau juga terlalu ekstrim, terlalu ngasih semua data-data. Ini password saya, kayak gitu. Jadi balance aja, selama tahu resikonya. Oke. Gimana Raffi, apakah menjawab pertanyaannya? Iya, menjawab Kak. Makasih Kak. Sip. Nah ini Kak, dari Ayub tadi sudah bertanya. Nah jadi beberapa waktu lalu saya menonton film The Social Dilemma yang di Netflix ini ya. Nah, dalam film tersebut dikatakan oleh seorang narasumber, if the service is free, you are the product. Nah, sebagai contoh itu kita searching di Google Rumah, lalu muncul iklan di beberapa apps seperti FB atau Instagram tentang iklan rumah. Bagaimana tanggapan soal hal tersebut, dan apakah hal tersebut merupakan tindakan sniffing? Oke, nah yang pertama saya jawab, ini sniffing bukan. Ini kalau saya pribadi bilangnya bukan, karena ini tuh sudah sebenarnya ada di privacy and policy gitu kan. Jadi ketika kita misal daftar Facebook atau daftar Google, itu sebenarnya kalau teman-teman baca, kan ada tuh checklist yang saya sudah membaca syarat dan ketentuan. Sebenarnya Google udah nge-state, atau aplikasi apapun itu udah nge-state kalau data-data kita itu bakal digunakan untuk keperluan ini, termasuk iklan. Nah, kalau saya terkait ini sebenarnya emang agak serem sih kalau mau apa ya, dibayangkan gitu kan. Misal kita, ya ini contoh, misal kita nge-search rumah, terus tahu-tahu ternyata muncul iklan rumah gitu di FB, di Instagram, dan di mana-mana. Atau kita search apa gitu, produk apa, terus tahu-tahu iklannya muncul. Nah itu sebenarnya apa ya, di satu sisi emang serem karena apapun yang kita lakukan itu kayak seakan-akan udah ke-track gitu kan sama Google, sama Facebook. Nah tapi di satu sisi juga sebenarnya itu kayak membantu juga kan, ada membantunya. Jadi kita nggak susah buat apa ya, kita emang pengen nyari rumah gitu, makanya muncul iklannya. Nah itu di satu sisi emang buat kita lebih gampang, tapi satu sisi juga jadi kayak serem. Nah itu sebenarnya balik lagi, kita sepercaya apa sih sama perusahaan-perusahaan besar seperti Google. Itu kan dia emang perusahaan yang besar gitu, pasti otomatis data-datanya tuh bakal dijaga ketat gitu. Nah kalau saya sih, saya yakin sama mereka, datanya itu dijaga ketat. Jadi selama datanya dilihat sama siapapun itu, ya dia nggak pakai produk-produknya Google, atau dia nggak pakai Facebook. Nah cuman balik lagi kan, sekarang juga di era ini kayak mau nggak mau tuh kita harus pakai gitu. Ini aja kita Google, pakai Google Meet gitu. Nah itu sih. Nah kalau dari saya, selama nggak bocor ke pihak lain itu nggak masalah. Soalnya data kita dipakai ke produknya dia sendiri, ke internalnya dia sendiri, buat iklan, buat memudahkan kita kayak gitu. Tapi itu bukan sniffing sih. Sniffing itu lebih ke kita di-track tapi tanpa persetujuan. Kayak tadi kan kita WiFi public, kita pakai WiFi-nya, terus tahu-tahu ternyata data-data kita diambil dan digunakan untuk hal-hal yang apa ya, buat merugikan kita gitu. Kalau yang iklan itu emang itu buat membantu sih, dan itu udah ada di syarat dan ketentuannya kayak gitu. Oke. Gimana Mas Ayub, apakah pertanyaannya terjawab?
Oke. Nah, kayaknya untuk satu pertanyaan terakhir, kalau ada silahkan open mic ya teman-teman, atau bertanya lewat chat. Saya boleh nanya Kak? Silahkan Ron. Oke, kasih Kak Dea. Dan halo Kak Ahmad, perkenalkan nama saya Umron. Nah, saya mau tanya nih Kak, kan akhir-akhir ini kita sering lihat di media sosial tentang berita kebocoran data. Kan kebocoran data itu agak menyeramkan ya Kak sebenarnya. Terus ternyata banyak orang-orang Indonesia di komen-komennya tuh bilang, kenapa sih kalau data kita bocor? Saya juga bukan orang penting, saya juga cuma orang biasa aja. Nggak ada gunanya. Data saya bocor juga mereka mau ngapain? Nah, pertanyaan saya, seberapa penting sih Kak sebenarnya data kita ini? Walaupun kita orang biasa, kalau data kita bocor, data kita bakal ngapain semua orang. Jadi kayak gitu Kak. Seberapa penting kita menjaga data kita walaupun kita orang biasa. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, sip. Oke, bagus. Jadi seberapa penting kita, sebenarnya saya juga nggak sedikit sih ketemu orang-orang kayak gitu kan, nggak ada apa-apa, jadi bukan jika siapa-siapa gitu. Nah itu ada satu sisi ada benarnya, tapi di sisi lain juga ya sebenarnya penipu-penipu gitu dia, ya yang namanya penipu dia pasti bakal nyoba-nyoba ke semua orang gitu kan. Apalagi misal kayak nomor HP bocor gitu. Nah itu dia pasti punya database. Nah dan si penipu-penipu ini bakal, ya selama dia masih hidup dia bakal nyoba semua sih. Kayak datanya ada yang sampai bikin script automate-nya gitu. Jadi bikin sana ada bocor 90 juta data. Nah si penipunya atau attacker-nya ini kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya emang kita bukan siapa-siapa terus nggak ada saldonya, ya mungkin emang nggak ada yang penting gitu, itu kayaknya nggak terlalu masalah. Cuman kalau misalnya, ya sekarang juga kan data-data, apa ya, bahkan ada yang bilang kan data is the new oil gitu. Walaupun mungkin datanya juga kayak nggak ada, tapi itu tetap bisa diambil keuntungan dari itu gitu. Kayak misal apa, jadi marketing lah, terus tiba-tiba ada tawaran-tawaran apa gitu. Ya itu kan kalau banyak yang spam juga kan jadi mengganggu juga, kayak gitu. Itu sih, secara nggak langsung. Walaupun kita nggak penting ya kita tetap sebagai market, kayak gitu. Jadi ya kalau bisa harus aware sih. Oke. Oke, apakah dari Umron jawabannya pertanyaannya terjawab? Iya terjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, mungkin tadi itu ya untuk pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A ini. Semoga pertanyaan teman-teman yang lain juga sudah terjawab semua. Dan apakah jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa langsung dikontak ke Kak Ahmadnya ya. Oke, boleh saya izin share screen Kak? Oh ya, sip. Oke, jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal, bahwa di akhir workshop kita pada malam hari ini akan ada pengumuman dari challenge bulan Oktober. Nah, untuk yang belum tahu itu mungkin saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa GDSC Chapter Unhas itu tiap bulan rutin mengadakan challenge-challenge kecil. Nah, kebetulan pada workshop, pada challenge kita bulan Oktober kemarin itu berupa desain UI mengenai aplikasi untuk melakukan food tracking. Nah, sekarang untuk pengumuman challenge ini, setelah ini saya akan menampilkan pemenangnya ya. Jadi untuk pemenangnya ini nanti diharapkan untuk bisa langsung kontak GDSC Unhas via Instagram ya untuk bisa dihubungi lebih lanjut. Jadi saya ucapkan selamat kepada Sila Farsidia Putri dengan aplikasinya Food Inventory Tracker. Apakah ada orangnya di sini? Halo Kak.
Halo Sila. Jadi, nah, inisiasi dari kami di Google Developer Student Club Chapter Hasanuddin University, kami memberikan kepada pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Kak Ahmad, sertifikat sebagai ucapan terima kasihnya. Ini Kak, nanti akan dikirimkan secara langsung ya via WhatsApp atau via email. Terima kasih Kak. Oke, thank you juga. Nah, mungkin ini ada closing statement dari Kak Ahmad. Dipersilakan Kak. Oh ya, closing statementnya ya itu tadi sih. Jadi kalau misalnya teman-teman berselancar di dunia maya atau internet, itu kalau bisa harus insecure gitu. Ini saya upload ini atau misal mau ngepost story atau mau nge-tweet atau mau apa gitu kan, nge-share sesuatu, harus berpikir banyak kali dulu. Ini penting nggak ya? Ini bakal disalahgunain nggak ya? Kayak gitu. Jadi kita harus anggap apa yang kita sebar itu bakal jadi konsumsi publik gitu. Nah, jadi kita harus sadar beberapa apa ya namanya, pentingnya akan kesadaran security gitu, information security. Sama kalau bisa juga saya harap teman-teman habis dari sini bakal nge-share ilmu-ilmunya ini kan, biar jadikan internet itu lebih aman gitu, tempat lebih aman. Oke, itu sih. Sama kalau misalnya teman-teman tadi pakai password yang gampang ditebak atau masih pakai tanggal lahir atau namanya sendiri, itu kalau bisa setelah ini diubah gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ahmad. Nah, dengan adanya closing statement dari Kak Ahmad tadi, maka berakhir juga workshop kita pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum itu kita mau foto bareng dulu dong. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bisa open cam, bisa on cam ya, kita mau screenshot. Gimana yang bertugas untuk men-screenshot? Apakah sudah siap? Tunggu ya. Oke. Yang bisa open cam ya teman-teman. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, mungkin bisa teman-teman pakai gayanya DSC dulu, ada gaya DSC yang kayak gini. Bisa tidak teman-teman yang open cam? Gini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik teman, terima kasih semua atas kehadirannya di workshop kita pada malam hari ini. Saya Dea, mewakili GDSC Chapter Unhas, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir dan juga kepada pemateri kita pada malam hari ini. Nah, untuk rekaman workshop nanti ini akan di-share di YouTube, jadi bisa nonton ulang ya. Nah, sekian teman-teman semua, sampai ketemu di workshop berikutnya. Ya, makasih. Ya, makasih banyak Kak. Saya izin tutup roomnya ya.